Kawan-kawan, selamat pagi, selamat Paskah buat teman-teman. Happy Easter Day, fine Passe. Nah kawan-kawan, ini masih pagi sebelum kita mulai video bikin kue sebentar. Sekarang saya mau kasih tunjuk kamu, kemarin tuh habis tanam-tanam, kita orang ada makan barbecue. Jadi saya mau kasih tunjuk kalian sedikit pas kita makan barbecue. Baru kita lanjut video ini, oke? Nah kawan-kawan, sekarang kita mau makan malam yang sederhana saja, itu barbekyuan. Jadi di sini nih om yang barbecue, om yang selalu masak kan, dia petugas. Terus ini kita punya daging, ada spare ribs, terus hamburger, terus itu ini sapu spare rib yang saya kasih bumbu, terus backlap babi sama sosis. Nah jadi cuma sederhana saja, terus roti, terus saya sama om minum wine, anak-anak minum jus, ada salad, ketimun, tomat, ya. Karena kita cuma berempat saja kawan-kawan, jadi segini kayaknya cukup. Nah, roti ini biasa makan dia tuh kasih mentega begini teman-teman. Jadi kayak begini, kita taruh garlic butter gitu. Saya rasa duluan ya. Nah kawan-kawan, ini kita orang peserta makan sudah ada. Di sini ada Ryan, terus di sebelah sini ada Jamie dan Om Edwin. Ya, nih kita semua makan. Kamu lihat Ryan ini makan enak sekali, dia punya rasa. Kalau lihat Ryan yang makan tuh kayak kita orang langsung lapar. Nah teman-teman, ini saya dubbing suara abis. Kebetulan pas kita makan ini om dia putar lagu, jadi takutnya tuh lagu yang diputar tuh tidak boleh ditaruh di YouTube ya. Kawan-kawan, ini dia hasil kue bolu coklat jadulnya saya. Nah, ini yang dari adonan pertama yang tadi kecelakaan jatuh, terus ini masih ada sisanya yang baik. Dia lebih hitam karena saya taruh coklat pasta lebih banyak dan yang ini tidak. Jadi kalau kalian lebih suka lebih hitam, silahkan tambahkan coklat pasta, oke? Nah, lebih dekat. Jadi harus diingat, harus biarkan dingin ruangan temperatur, baru 1 hari atau setelah sehari setelah dibikin baru dipotong ya kawan-kawan. Dan kue ini tidak perlu masuk kulkas, dia tahannya lama. Oke, nah selamat mencoba teman-teman. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah kawan-kawan, hari ini saya mau bikin kue bolu. Ya seperti ada request minta dibikinkan kue bolu coklat. Terus ada juga request bilang minta ada request minta bolu yang gampang. Terus ada juga request teman yang bilang, siapa teman SMA bilang, kita orang terbiasa dengan resep yang cangkir-cangkir, yang pakai cangkir. Cangkir itu sama dengan cup ya kawan-kawan. Kalau bahasa Inggris itu cup. Jadi ini dia resepnya. Jadi ini bolu yang saya bikin sekarang karena request, jadi bolu coklat. Tapi kalau seandainya kalian tidak mau bolu coklat, mau bikin bolu vanilla, tinggal coklat bubuknya diganti dengan
tepung sedikit dan susu bubuk. Kalau mau bikin rasa green tea, kalian tinggal ganti coklat bubuknya dengan green tea powder. Dan kalau kalian mau rasa lainnya, kalian bisa rubah sedikit. Atau mau karamel, kalian bisa ganti air susunya diganti dengan karamel dan coklatnya diganti dengan susu. Kamu orang boleh taruh di bawah, tanya, tulis di bawah ini video apa dipakai apa di apa. Nanti saya pasti jawab. Oke? Nah, sebelum itu teman-teman, please like it dan subscribe ya sebelum nonton. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk kamu orang bahan-bahannya. Ya. Kita langsung saja. Selamat pagi semua. Hari ini kita sarapan pagi. Om yang bikin. Kita punya sarapan pasca sederhana sama telur. Jimmy. Nah, kita Nah, kawan-kawan, mari kita sama-sama timbang bahannya. Berhubung ini resep zaman dulu yang pakai cangkir dan atau cup sebutannya. Jadi saya mau sekalian taruh timbangan supaya saya juga tahu berapa gram kira-kira dalam satu cup. Nah, sekarang kita timbang terlebih dahulu bahan B-nya. Jadi ini saya kasih 0. Ya, sekarang ini di sini seperti teman-teman lihat, ini 1 cup atau 1 cangkir itu 250 ml ya. Jadi sekarang kita tepung 2 cangkir. Jadi cangkirnya rata ya teman-teman. Satu cangkir. Dua cangkir. Yes. Terus kita campur dengan 1/4 cangkir coklat bubuk. Jadi ini 1/4 cangkir coklat bubuk. Jadi ini coklat bubuknya. Ya, sekitar 25 gram ya. Kawan, kita campurkan baking powdernya di dalam. Terus kalau seandainya kalian punya vanili bubuk, silakan vanili bubuk. Baking powdernya setengah sendok teh ya kawan-kawan. Jadi setengah sendok teh. Jadi rata ya, setengah sendok teh, 1 gram. Nah, sekarang yang ini kita aduk. Bahan A-nya 4 butir telur teman-teman ya. Terus 2 cangkir gula pasir. Jadi biar lebih baik, jadi kita timbang langsung 2 cangkir ya. Nah, 1 cangkir ya. Nah, ini cangkir yang kedua. Jadi sekitar 300
400 gram lah teman-teman. Jadi satu cangkir gula pasir itu 200 gram. Ya. Nah, terus ini kita mixer dengan 1 sendok teh TBM. Ini sedikit saja ya kawan-kawan, jangan terlalu banyak TBM atau SP. Karena kalau terlalu banyak nanti kue kering. Karena sudah ada baking powder di kuenya. Jadi kira-kira segini pakainya ya. Dan berapa gram itu saya 15 gram teman-teman kira-kira. Ya 10 sampai 13 gram teman-teman kira-kira ya. Dan kita kasih masuk 4 butir telur tadi. Setelah ini kita mixer teman-teman ya. Sebelum itu kita campur bahan C-nya ya. Bahan C itu cuma perlengkap. Jadi air atau campuran susu 3/4 gelas. Jadi kira-kira segini ya. Nanti jadi saya bikin sengaja pakai langsung resep kayak di Indonesia, susu kental manis ya. Sekitar 2 sampai 3 sendok. Ini sekitar 2 sendok ya. Berhubung saya di sini yang kosong ini masih ada, jadi saya mau pakai, jadi kira-kira 3 sendok makan susu kental manis. Kira-kira itu air segini teman-teman. Air, kalau kalian ada susu biasa, susu encer bisa pakai, tapi kalau tidak ada campur susu kental manis dengan air kayak begini. Jadi untuk takaran gelas di rumah 3/4 gelas. Sekarang biar kita tahu berapa cc ini, saya kasih masuk di 200 ml kawan-kawan. Jadi ini 200 ml ya. Nah, sekarang kita sisihkan. Sekarang kita mixer. Ini bahan tadi. Ini saya punya mixer ada di sini. Sekarang kita mau mixer. Ini kita mixer sampai kental teman-teman ya. Sampai putih dan kental. Nah teman-teman, kira-kira kentalnya seperti begitu ya. Sekarang kita, dan teman-teman, bahan terakhir itu mentega. Yang mentega dan romuter dicampur 1 cangkir penuh. Nah, coba satu kali itu 1 cangkir penuh itu kena sekitar 350 gram menteganya. Cuma saya cuma punya mentega ini 250 gram. Hari ini saya punya mentega habis, jadi saya cuma pakai yang ini saja ya. Dan ini mentega dikasih meleleh. Nah, seperti begini kawan-kawan, saya sudah mendidihkan menteganya ya. Terus kita sisihkan juga. Nah kawan-kawan, sekarang kita masukkan tepung dan air susu secara bergantian. Terus tetap di mixer perlahan-lahan. Jadi saya taruh dulu sedikit. Bagi 3 begitu kira-kira teman-teman.
sekarang air susunya sedikit. Kita mixer lagi. Sampai tercampur ya kawan-kawan. Ini lagi. Terus air susunya lagi teman-teman. Nah, terakhir saya kasih masuk sisa terigu. Terus kita mixer lagi. Terakhir ini. Terus teman-teman, seperti biasa, vanili, sedikit, dan rum bakar sedikit teman-teman. Berhubung ini kurang coklat warnanya, kalian boleh tambah coklat pasta. Ya, sekarang mixer sampai tercampur. Nah kawan-kawan, kira-kira seperti begini. Kira-kira seperti ini kawan-kawan. Setelah selesai. Ya. Nah, sekarang kita bakar. Nah kawan-kawan, sebelum kita campur butter ke ini baru kita bakar, kita oles ini dulu dengan mentega dan kita siram mentega dan tepung terigu. Ya, saya bikin dulu. Nah, kawan-kawan, ini sudah ya, saya sudah taruh. Sekarang saya mau campur dengan
aduk dulu, kasih campur semuanya karena masih ada yang belum tercampur ya. Nah, sekarang saya campur dengan mentega cairnya. Nah, setelah itu saya aduk perlahan-lahan. Nah, teman-teman, kalau kalian mau bikin yang warna putih adonannya, coklat bubuknya diganti dengan terigu lagi, teman-teman. Kalau mau bikin yang green tea, coklat bubuknya ganti dengan green tea. Kayak gitu. Ya, sekarang kita taruh. Ini sudah tercampur rata, tidak ada di bawahnya. Sekarang kita Nah, teman-teman, ini sudah, kita langsung kasih masuk di oven. Setelah diaduk dengan mentega cair, apalagi kalau mentega cair itu masih panas, kamu orang harus langsung masuk langsung kasih masuk ke dalam oven, ya. Saya masuk di oven, baru sebentar kasih tunjuk. Nah, kawan-kawan, ini saya suka kasih masuk di dalam oven. Jadi belajar dari pengalaman kemarin kue brooder dengan ovennya saya yang ini. Jadinya kalau mau bakar kue yang besar begini harus pakai api bawah. Terus cetakannya taruh di tengah-tengah dan api 180 derajat ya, perlahan-lahan. Ya, 180 derajat. Oke. Nah, kita kasih waker kira-kira berapa lama bakarnya. Nah, kawan-kawan, di sini saya kasih timer supaya kita tahu berapa lama ini kue matengnya. Oke? Nah, kawan-kawan, sekarang ini saya mau cincang sedikit kenari untuk di atasnya. Jadi kalau sudah 3 menit begitu atasnya, kita harus hambur kacang. Bisa kacang mete, bisa kacang apa saja, teman-teman. Cuma ini kebetulan saya punya kenari banyak, jadi saya mau kasih kacang kenari. Seperti begini ya. Sekarang kita hamburkan kacang kenari. Sudah begini, teman-teman, sekarang kita kasih masuk kembali. Yes.
Nah kawan-kawan, kelihatannya saya punya kue sudah. Mari kita coba tusuk dengan, ya sudah. Dan sekarang saya mau angkat ya kawan-kawan. Dia sudah tidak lengket seperti kalian lihat. Dan 47 menit, 45 menit kira-kira sudah bisa ya. Nah sekarang saya angkat. Ya, sekarang kita bawa ke dalam. Nah kawan-kawan, seperti yang kalian lihat, ini seperti begini ya. Dan kenarinya juga masak baik. Jadi jikalau kita bikin kue, di atasnya kita taburi kacang, kita harus pakai api bawah supaya kacangnya di atasnya tidak hangus ya teman-teman. Nah sekarang saya balik dulu supaya biarkan dia dingin. Kita balik terlebih dahulu. Oh shit. Ya kawan-kawan, sapu kue dia terpeleset karena licin tadi dan panas. Ya dia patah. Menangis. Kawan-kawan, kamu orang lihat kue cantik-cantik saya kasih keluar tadi, sapu tangan ke seleo. Langsung kue dia jatuh, jadinya dia patah. Makanya kue teksturnya begini, dia harus dingin dulu teman-teman. Terpaksa Jamie yang kasih habis. Oh, pegang. Jadi kita orang bikin baru lagi dulu ya. Aduh, enak. Je mag half eten. Meja ini bersih ya kawan-kawan. Tadi saya suka kasih bersih. Jadi ini cuma kacang-kacang kenari saja yang dia jatuh di sini. Terpaksa. Enak. Masih panas ini kawan-kawan ya. Jamie dia suka. Pengen lain? Mau terain dulu? Kita orang panggil kakak Ryan. Habis ini mau bikin ulang lagi. Panas. Ryan. Kepala ya, dikan ya, dikan. Di beneden alleen, zonder nootjes die, zonder nootjes. De nootjes is alleen onder die voorkant. Alleen die mag eten, oké? Maar je snijdt me die bijna met mijn hand. Oh, nee, niks. De nootjes is onder hier, Rijn. Die andere ze hebben geen nootjes. Hij kan vallen toen mama rond. Lekker? Aduh. Jadinya kita orang makan nih. Ja? Dat is zo lekker. Moest je stokje naar papa brengen? Ja. Maar dat mag niet van papa, dat mogen we niet meer. Nee, ja, eerst eten. En dan als je bent klaar en dan jou brengen. Mag ik het dan brengen of zo? Even wachten. Als Lion klaar is. Als hij genoeg heeft tenminste. Zonder Maar nootjes. je gaat niet dat allemaal opeten, hè? Nee?
Ja, hij is nog heet. Mama, hoe is die gevallen? Mama rondje zo, hij wil naar hier toch wel mama zo Toen gooien. was die in stukjes opeens. Maar gelukkig was half er nog van goed. Gelukkig. Anders moesten we al die kruimeltjes eten. Ik ga zo doen. Ik kon het dan naar papa brengen. En we pakken. Met koffie. Jamie, wacht Maak even. maar de koffie. Wachten als Ryan is klaar. Maar ik ga eerst alvast de koffie maken. Kijk, ik ruikte opeens wat en ik dacht, wat ruik ik? Zei het tegen mama en mama zei ja. Dan moest ik komen. Wat nou als papa niet naar beneden komt? Nah kawan-kawan, ini sambil ngobrol-ngobrol sama satu teman yang di Makassar, saya sudah bikin kue satu lagi yang sama ya, dan ini sudah selesai bakar. Kamu orang lihat cantik. Ini teman-temanku juga mau penasaran lihat. Jadi ya tadi menghilangkan kekecewaan karena yang satu tadi patah begitu kan kawan. Nah sekarang saya mau balik, semoga tidak salah-salah lagi kayak yang pertama, oke? Nah kawan-kawan, mari sekarang kita sama-sama balik kue. Jadi bikin sama seperti yang tadi, taruh kertas roti sedikit supaya tidak melengket di saya punya rak. Terus nanti saya balik pelan-pelan, tapi kali ini saya lebih hati-hati ya supaya jangan dia terpeleset lagi. Nah berhasil kawan-kawan. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Ya bagus sekali hasilnya, wow. Nah kawan-kawan, ini dia hasilnya. Oke. Nah sekarang kita kasih biar dingin sampai betul-betul dingin, baru saya potong hias buat foto ya. Kawan-kawan, ini dia hasil kue bolu coklat jadulnya saya. Nah ini yang dari adonan pertama yang tadi kecelakaan jatuh, terus ini masih ada sisanya yang baik. Dia lebih hitam karena saya taruh coklat pasta lebih banyak dan yang ini tidak. Jadi kalau kalian lebih suka lebih hitam, silahkan tambahkan coklat pasta, oke? Nah lebih dekat. Jadi harus diingat, harus biarkan dingin ruangan temperatur, baru 1 hari atau setelah sehari setelah dibikin baru dipotong ya kawan-kawan. Dan kue ini tidak perlu masuk kulkas, dia tahannya lama. Oke, nah selamat mencoba teman-teman. Nah kawan-kawan, itu tadi saya punya video bikin kuenya dari pagi tadi. Nah sekarang buat update saya punya bunga, saya sudah atur seperti begitu di belakang. Kalian lihat, yes. Nah jadi seperti pemberitahuan, jadi saya bikin kue bolu ini 2 hari ini. Yang pertama tadi tuh pas saya balik, sapu tangannya kepleset, jadi akhirnya kue dia mau jatuh di lantai. Saya dorong dia ke meja, jadi kue dia terbelah. Jadi akhirnya saya harus bikin ulang lagi satu kawan-kawan. Nah sekarang nih sudah selesai, saya lagi kasih dingin ya. Jadi tunggu ini kue dia dingin baru kita bisa potong. Nah buat sekedar buat teman-teman tahu, kue ini kalau sudah selesai dia tuh lembek sekali. Jadi kamu orang tidak bisa potong. Paling bagus itu
kue ini kalau kalian mau potong setelah 1 malam, kamu kasih tinggal 1 malam, jadi dia punya minyak itu sudah berubah kembali jadi lemak begitu, baru dia lebih enak. Tidak tahu kenapa, tapi sampai sejauh ini selalu seperti itu dia punya ini resep. Jadi ini resep waktu kita bakar dia naik ya, terus nanti pas dia sudah selesai dia pasti kembali seperti sebelumnya begitu kawan-kawan. Jadi kalau kalian suka tidak terlalu terhambur, kasih kurang baking powdernya sedikit teman-teman, kayak begitu. Nah, habis ini saya video, kalau sudah dipotong tunggu dulu dingin baru saya bikin video. Oke? Nah, kawan-kawan, terima kasih sudah nonton ini video. Sampai jumpa video berikutnya. Video berikut itu kue kering khusus buat teman-teman yang mau lebaran, karena ini sudah mau lebaran. Yes, jadi kue satu resep bisa jadi banyak macam kue. Oke? Nah, terima kasih. Please like it and subscribe. Dadah semua. Nah, kawan-kawan, karena hari ini Paskah, tiap Paskah tuh kita pasti makan malamnya gourmet dan fondue. Jadi buat supaya teman-teman tahu dia punya apa maksudnya gourmet dan fondue tuh, nanti saya kasih tunjuk kamu orang sekilas sebentar ya. Nah, terima kasih teman-teman. Dadah. Kawan-kawan, hari ini kita punya makan malam itu gourmet dan fondue namanya. Jadi ini untuk digoreng, daging bisa digoreng, bisa taruh juga di atas ya Jamie. Terus ada pancake, untuk bikin pancake di kuali-kuali ini. Terus yang mau digoreng bisa kasih masuk. Ini roti, salad, dan ini daging-daging yang nanti juga digoreng ya. Selamat makan kawan-kawan. Jadi ini kita punya alat ini, biasa orang punya tuh cuma fondue sendiri, gourmet sendiri, tapi kita punya ini dua langsung jadi satu, fondue dan gourmet sama-sama ya. Di depan aku ke. Ja, en ik wil pannenkoek. Waar moet de pannenkoek? Deze wij zijn Moet de pannenkoek hier of hier? Je moet eerst warm, boter. Hier zo heet. Ja, heet, boter. Dan even laten smelten. Dat smelten. Ryan, wil je zijn komkommer en tomaten dit? Nee, ik wil ook komkommer hoor. Vraag maar Ryan als je wil. Iets maken. Dan wil ik een komkommer. Ja, betul. Terus ini jamur, dia begini. Masukin. Terus ini kita boleh Prik eraan. Ga ik denk ik. Oké. Maar wel een beetje